Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini, maaf ya, jarang itu ada yang nanya cara buat migrasi OS yang kita pindahin SSD dan itu ya mungkin sebagian dari kalian yang eh, ya bingung ya langsung cari aja yang lain boleh. Eh, ini memang banyak urusan, apalagi COVID belajar dari sini ya akhirnya perkuliahannya juga online. Jadi apapun online. Kayak aku di kedokteran sedang koas pun akhirnya whole day, ada weekend-weekend pun akhirnya bisa jadi kuliah. Ya jadi males kayak mikir pun juga males buat-buat kayak gini. Ya tapi ya untuk edukasi aja lah. Jadi ini gambar laptopku sekarang setelah kemarin itu sudah kurang lebih dari kapan ya? Udah lebih dari 4 bulan, 5 bulan mungkin. Setelah aku apa ganti SSD terus upgrade RAM, terakhirnya RAM-nya berapa lupa. Sebentar. Terakhir RAM-nya tak upgrade 8 GB. Nah, ini 12 GB. Sejauh ini eh, di frekuensi ini terus nggak ada masalah apapun, kayak bermain game akhirnya lebih enak, lebih comfort, lebih cepat, eh, terus RAM-nya lebih lapang gitu juga untuk multitasking atau apa aktivitas yang lain, misalnya lagi main game terus kita sambil buka buka apa browser atau apapun. Nah, jadi kayak merasakan sekali ke SSD kayaknya aku nggak mau lagi balik ke hard disk. Untuk sistem ya, sistemnya kerasa banget, kayak kita tekan power kayak gitu tuh langsung kayak bootingnya cepet banget. Kalian yang belum SSD, sarankan bagi laptopnya ataupun PC-nya yang lama, ganti aja ke SSD. Maka jauh nanti kehidupan kalian berubah, nggak kayak lama loading, lama itu kesel kesel sendiri akhirnya. Terus ini sambil nge-review juga ya. Gimana sih sudah berapa bulan ini di upgrade-upgrade ini apa ada masalah kayak misalnya tiba-tiba mati atau apa? Yang nggak ada. Masalahnya nggak ada. Asal perawatan yang kita lakukan kemarin benar, terus juga asal pemasangannya benar, dan juga penggunaannya juga benar, maka laptop sendiri akan terawat. Yang paling tahu laptop kita kan kita sendiri. Oke, jadi pertanyaannya itu nanya kemarin tuh kayak, Bang, gimana caranya kok sudah ganti SSD terus ganti RAM kok tetap lemot? Nah, jadi kayak ada yang nanya kayak gitu. Jadi intinya setelah kalian ganti SSD di disk kalian ini, contoh yang aku kemarin kan aku korbanin DVD-ku jadi hard disk kedua, satunya SSD tetap. Tetapi permasalahannya tuh nggak sampai segitu aja. Jadi, oh udah cek 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 pasang. Oh ada SSD, ada hard disk. Oke langsung lancar, langsung cepat. Oh nggak segampang itu. Emang kalau kita nonton video kayak, wih gampang banget ya kayaknya. Bongkar-bongkar ngotak-atik itu. Kenyataannya kemarin di video yang sebelumnya kan ada yang nanya, Bang, lepas mur ini gimana? Takut lepas. Itu sama hal yang sama aku rasain pertama kali ngeliat kayak oh orang otak-otak orang ngotak-ngatik kayak itu wis gampang banget cepat. Oh enggak segampang itu. Jadi eh, setelah kita ganti tadi ada proses bagian di sistemnya. Jadi sistemnya yang kalian hidupkan itu tetap berada di hard disk yang kalian pasang, belum di SSD. SSD itu wadah. Nah, wadahnya ini masih kosongan. Nah, mau diisi apa? Isilah sistem yang kata kalian selama ini lalot itu lambat. Caranya gimana? Kalau istilah di dalam kita awam itu namanya data migration. Nah, data migration itu memindahkan semua data yang utamanya untuk untuk misalnya untuk sistem dari Windows tersebut ke suatu wadah baru.
wadah barunya ini apa. Nah, wadahnya ini ibaratkan wadah prosesornya, wadah processingnya, yaitu SSD dalam hal ini. Nah, terus gimana caranya? Ada beberapa aplikasi yang bisa kalian gunakan. Dan ini uh, disclaimer aja ya, yang aku share ke kalian ini belum tentu bekerja pada uh, laptop kalian ataupun OS kalian. Akan banyak bug atau akan banyak kendala, misalnya ini error sana sinilah, akan banyak permasalahan. Maka nggak semudah yang kalian lihat di sini. Jadi kalau ada masalah, kalian bisa nanti komen di bawah, akan aku bantu. Jadi di sini aku kemarin kan di video sebelumnya itu menggunakan SSD Samsung. Sebelum aku tahu Samsung itu ternyata menyediakan, misalnya di sini ya, ini aku lagi nggawe nih. Misalnya SSD yang kugunakan itu jenis Samsung. Samsung ya. Ternyata, nah ini, Samsung ini menyediakan aplikasi untuk data migrasi. Tetapi sebelum proses aku penemuan terhadap aplikasi data migration ini, pusing banget kayak, aku coba misalnya ada kayak, kalau di aplikasi itu partition, partition. Nah, nah, jadi ada beberapa aplikasi yang bisa kalian gunakan. Misalnya di sini ada Mini Tool Partition Wizard. Jadi itu tuh kayak, kalau aku bisa kenalin, ada nggak ya? Ini. Ini udah lama, kayaknya udah mau tak uninstall juga sekalian. Nah, ini udah error juga, tak hapus sebagian juga. Jadi, Mini Partition Wizard ini sistemnya sama seperti yang Samsung buat ini. Nih, ini namanya Samsung Data Migration. Ini official dari Samsung. Buat kalian SSD Samsung. Buat kalian yang SSD lain, kalian bisa menggunakan tadi Mini Partition Wizard. Misalnya, kalian bisa cari juga SSD Data Migration. Nah, kalian bisa cari ini. Jadi ada, atau OS cloning. Ya, aku kemarin nyarinya OS cloning. Nah, jadi ini ada beberapa aplikasi. Jadi Easy As, Discopy, udah banyak. Jadi ada banyak aplikasi. Jadi ini langsung aja to the point. Jadi di sini aku kenalin. Jadi Samsung itu mempunyai aplikasinya tersendiri khusus SSD mereka. Namanya Samsung Data Migration. Kalian bisa nanti download ini Samsung Data Migration. Nah, di sini ya, jangan di Textpot dan itu, download di tempat aslinya. Nah, di sini Magician Software, kalian tinggal download. Nih, Data Migration Software. Nah, ini ya, Data Migration Software kalian download, nanti kalian install, ujungnya ke sini. Nah, terus gimana sih caranya? Buat kalian yang pakai ini, aku khususin buat yang SSD Samsung ya. Nanti kalian tuh kayak gini, ini kan ada select a drive. Aku ulangin lagi ya. Jadi select a drive ini adalah drive yang sebelum kalian pasang SSD itu, tempat asli OS Windows-nya itu. Nah, jadi misalnya OS Windows-nya dulu, yang dulunya C, jadi D, atau tetap C kebaca di laptop kalian, kalian pilih misalnya ini, klik nanti C. Nah, misalnya itu sistem hard disk kalian itu C. Nanti gimana sih tahu dia itu SSD atau hard disk biasa? Ya kalian lihat aja, nanti bakalan kosong kalau SSD. Ya jangan kalian isi dulu. Nah, oke. Jadi tempat Windows-nya kalian tuh kalian kenalin aja, nanti kalau mau lihat itu, ya ini ada Windows-nya dan juga ada gambar ini. Nah, itu cara ngenalinnya. Jadi ini original OS kalian tuh di mana?
select. Nah, nanti akan kebaca. Ini memang prosesnya agak lama, khususnya kan processingnya ini masih pakai OS yang hard disk, jadi memang akan makan waktu lama. Terus target drive, jangan salah, nanti misalnya, oh ada juga tempat kosong lain, padahal tempat kosong dari hard disk. Nah, kalian harus tahu juga. Nah, kalian harus kenalin, misalnya ini adalah SSD, kayak gitu loh. Properties, terus tipenya kalau nggak salah ini tipenya ini kalian harus bisa baca. Nah, harus bisa baca. Nah, ini adalah Samsung SSD. Nah, harus bisa baca. Nah, oke, nanti dia bakal ke target tadi, misalnya SSD kalian kebaca D, target aja D. Terus tekan start. Oke, start. Udah gampang. Oke, nanti dia akan proses cukup lama, nanti akan kebaca tersendiri. Tiba-tiba kalian restart aja laptopnya. Kalau aku kemarin restart, dia auto kayak ganti sendiri. Nah, tapi aku nggak bisa jelasin semuanya karena videonya bakalan panjang banget. Kayak aku nih udah ngalamin banyak masalah sebenarnya. Aku coba aplikasi-aplikasi lain, ternyata aku nggak sadar kalau misal Samsung itu buat aplikasi sendiri. Aku udah coba kayak partition wizard kayak nih ya, tak kasih contoh. Mini partition. Nih, ini aku download ini. Ini untuk migrasi kayak ini fail semua aku kemarin fail. Tapi mungkin works buat kalian yang SSD-nya merek lain. Jadi sistemnya tadi mirip sama aplikasi dari Samsung ini. Memindahkan select ini kalian bisa cari mungkin tutorialnya di channel lain. Di sini aku yang khusus Samsung ya, SSD Samsung. Nggak bisa aku jelasin semuanya. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan silakan aja di komen. eh, di komen di bawah. Kalau kurang jelas, eh, kayaknya udah ya. Oke, mungkin kalian ada request lain, nanti akan kubuatin juga. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.